Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom, horas madihita saluhutna. Song-songoni dihamur ruas nihuria nama dohoti ibadah secara live streaming. Tuhan memberkati senantiasa. Tabuka ma bibelta manginang, tatangihon ma barita nauli, jamita di minggu patuluhon, dung Epipanias sadarion, ima tarsurat sian buku pesalmen bidu 62, mamuka sian ayat onom sahat tu ayat 10 tolu. Songonon mahata ni debata tarsurat disi. Holan tu debata maho marhuraja ale todiki. Aisian ibana ro si hirimoku. Holan ibana do partano bato aku. Dohot hatuauku. Haporusaku. Dang tagamon humordit au. Guru di debatado hatuauku dohot hamuliauku. Partano batoan ni hagogooku. Marhaposan tu debatado au. Say marhaposan tu ibana matoktong nang hamu ale dongan jolma. Useho kamu marohamuna tu jolona. Debatado haposata. Hosasabing do iyang gojolma manisia, gabus do anak ni bawa nang nasangap, mukal tu gijang di bagasan tibangan, sian hosa do nasida luhutna. Unang mapangasahok kamu pangarupaon, jala unang hagi jakok kamu nanidobo. Unang mamangapian rohamuna di gada-gada ni sinamot. Sahali do makuling debata, 2 hali do ihubege. Sa guru di debata do hagugoon. Jalagok di hodo ale Tuhan asini roha, ay di balosokodo tu ganub jolma, hobar tu pabahenanna. Ido sahat ni turpukon. Hurian na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, dang adong siyak kitaon jolma manisia, nalias akan nama bain hita, busisaon, gelisah, cemas, kuatir. Setiap orang pasti tidak luput dari kegelisahan dalam hidupnya. Molidok parede, resah dan gelisah ninna. Jala boido takas taboto, molodido kegelisahan, kekhawatiran, busisaun di bagasan nguluna, holsoan atau kuatir, ini dialami semua orang, baik yang tua, baik yang muda, kaya, miskin, berpangkat, tidak berpangkat, pejabat, manang nasoadong jabatanna, sudah pasti do mengalami makilalaon holsoan di bagasan nguluna. Saya tidak tahu apakah ini juga terjadi kepada kita yang hari ini hadir di gereja ini. Lalu apa yang membuat orang umumnya khawatir dan gelisah di bagasan nguluna? Meragam mayate yang manginang. Ay boydo siyan dagdanak pe, nunga adong kekhawatiran na, kegelisahan na. TK dope, SD dope, ngadongi rasa cemas. Adong do sada cerita hubege, sahalak ina martelepon tu padita. Ninna masongonon, amang padita, macay mabiyaraw mamikirhon, burukonin na, buhasay nang. Ay sonari lam gudang do aka yanakota geleng tapalagi buru-buru nasohot behapor siaon na alani
holong ni rohana tu dongan na bawa nina. Mabiar situ tua usongonon anon borukon. Los gua be pindah agama ibana, pindah haporseona. Bayi dua te inang, di dia sonari boruni inang haroa, dijabu do amang. 3 tahun ma umurna, 5 tahun dope amanginna. Luar biasa do kegelisahan ni inat tahun. 5 tahun dope nunga songoni khawatir ribana memikirhon borunaon. Jadi setiap orang punya kekhawatirannya masing-masing, cemas yang berlebihan bahkan amang inang. Dan bukan hanya orang yang miskin saja yang khawatir memikirhon dosi panganon muse marsogot, diaisa darion, nunga sudah anon borngin, muse ikon dilului marsogot dan seterusnya. Alai kurasa halak nama mora pe tong doa dong kegelisahan na setabi molo godang nama mora di tebeton. Memikirhon boado tahe na ditabungani, dibengi, turun do tahe nilai mata nilai dolari, manang songo dia de tahe, magodo turun do parutungan dan seterusnya. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan saya sangat percaya pasti semua kita pernah mengalami kekhawatiran. Dan bahkan mungkin seluruh pelayan Tuhan juga di tengah gereja mengalaminya. Alani di bagasan Turpukon, terlebih topik minggu sadarion mengajak kita untuk boleh menyingkirkan, menghilangkan rasa kekhawatiran kita dengan topik minggu yang disebutkan hari ini, Allah tempat perlindungan kita. Di Pukkado Turpukon marhiti ayat onom, holan tu di bata maho marhuraja ale todiki. Hanya dekat Tuhan saja hatiku tenang. Kekhawatiran berbanding terbalik dengan ketenangan. Kalau manusia banyak didominasi oleh kekhawatiran, maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk hidup di dalam ketenangan. Dan sekali lagi amang inang, hidup tenang itu bukan berarti tidak punya persoalan. Tabu do mulu opung di sitarong galon, tenang-tenang nama ibana ninna kan, airo do kiriman turusian anak konnai, inna opung siwation. Ima di dok rohana na hidup di bagasan ketenangan. Tetapi tidak amang inang. Firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita melalui Daud. Apakah Daud hidupnya selalu nyaman, tenang, tanpa pergumulan? Tidak. Kita lihat kehidupannya sejak dia dibesarkan di dalam keluarganya. Ayahnya Isai juga bahkan tidak memperhitungkan dia ketika Samuel datang mau mengurapi seorang pengganti untuk menggantikan Raja Saul. Apakah Daud diperhitungkan di sana? Tidak. Karena dia punya perawakan yang kecil. Dan pekerjaan dia apa? Hanya seorang gembala yang menggembalakan kambing domba orang tuanya. Ditabuni hudu ibana. Dungi syukur si Samuel, adong dope anakmu sadanai. Dari 8 bersaudara dia yang paling kecil. Tidak diperhitungkan. Dari situ saja kita sudah lihat bagaimana dia mengalami suatu hal yang tidak adil dalam kehidupannya. Habe gabe ibana do raja menggatihon Raja Saul. Dan setelah itulah dia mengalami tambah banyak pergumulan, termasuk yang menjadi khotbah hari ini, bagian dari latar belakang kenapa Daud begitu bergumul. Dia dikejar oleh Saul yang menjadi raja pertahanan pada waktu itu. Nah biasanya kan ikon adong masian keturunan namuse gabe raja, mulu si Saul berarti ikon si Yonatan nama nagabe, raja menggatihon si Saul. Tapi Tuhan mengkehendaki Daud yang menjadi raja. Maka Saul tidak terima. Ido umbahin sai bahat do tajaha di pesalmin bagaimana Daud dikejar oleh Saul dan tentaranya. Apakah Daud punya ilmu perperangan? Tidak ada, dia seorang gembala saja. Dia tidak punya kemampuan untuk melawan para tentara Saul. Tapi lihat bagaimana Tuhan berkuasa menyelamatkan Daud. Bahkan dia juga pernah berpura-pura gila di depan Abimelek.
Asa bui malua ibana sian parmaraani. Kehidupan Daud bukan tanpa persoalan amang inang. Bukan tanpa pergumulan. Itu sebabnya molo di hati dakon ibana pe di bagasan turpukon pesalmen 62. Tude bata sabing do marhuraja rohaku. Holan tude bata ma ho marhuraja itu diulangi. Amang inang kalau bawa Bibel kita boleh baca dari ayat 1. Kata ini diulangi pada ayat 6. Dan kita bisa melihat betapa Daud sangat berpengharapan kepada Tuhan. Kita lihat kehidupan Daud. Taida ma amang inang parnguluan ni sedauton. Dia tidak punya kemampuan apapun. Tapi dia mampu melewati semua pergumulannya. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tu dia dohita pasahaton kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan kita. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini. Tu debatama pasahat, saluhut, holsoni rohata. Boy dota hetu dongan, boy amanginang, boy. Alena parjolo ikon tu debatado. Ada orang begitu mendengar kabar khawatir. Isarana ate amanginang adong barita songonon ya nakomu boy do gabe tangis ibana songona setabi hata songona ritik pitori teloponi sude. Kalau yang sebenarnya bolehlah dia datang dulu kepada Tuhan, menyerahkan persoalannya, baru madilului muse dalan alana pasti do dilehon Tuhan ni hikmat. Ise mana ikon di telepon, tu ise maibana ikon manglului pangarupion. Itu sebabnya datang dulu kepada Tuhan. Bukan tidak boleh tu akadongan. Molo akan naposo, gelisah dan khawatir kalian. Kemana kalian pergi? Healing tipis-tipis do. Molo akan naposo kan beta jo healing inna. Tu dia tu son. Alana agak pergumul tingkat banua gijang nuangin na. Susah tingkat banua toru. Makan naposo ate. Daku boto molo naposo HKBP Tebet. Ayolah dulu kita keluar, mau ngopi-ngopi cantik dulu. Lagi pusing banyak masalah ini di kampus dan seterusnya. Molo akainata dak kuboto ate, tong do hiling-hiling tipis. Borhat johita asongona lojado mamikir hon portibio nina tong portibi pikiri. Beluja mati amanginang. Sedangkan presiden holan memikiri negara pe holan ngapusing. Molo dongan biasa na saya didok do portibio ninna ipikiri. Luar biasa do narohaku. Jadi amang inang kepada siapa kita boleh menyampaikan isi hati kita dalam kekhawatiran? Kepada Tuhan. Didok do di ayat sia, usehok kamu marohamu na tujolona. Usehok kamu, mulu di bahasa Batak ini dalam sekali maknanya. Mulai dok usehok kamu, berarti jangan ada yang tertinggal di hatimu ketika kau datang kepada Tuhan. Semua sampaikan kepada Tuhan. Seperti bercerita kepada Tuhan. Boydo mulu sahalak ina, karena sangkin bergumulnya, dia sampai menangis kepada Tuhan. Marlopi tangan di mana pipit si malulung na. Alipui bana tangis membayangkan Tuhan di hadapannya. Mendengarkan semua ceritanya. Kita pe mulo tudongan kan songoni do marcerita eda adong persoalaku ninna. Bui do sampai menangis dari lui lu. Jala tu eda do honu pabotoho ninna. Tapi tudongan na pe songoni do idokon. Ulan tu eda do honu pabotoho da inna. Satu do tu barbarlusung ceritai. Jadi amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, boleh kita bercerita, sharing kepada teman kita terhadap masalah kekhawatiran kita, boleh amang inang. Tapi yang pertama sekali, khotbah ini mau mengajarkan kita, datang dulu kepada Tuhan. Berdoa dulu kepada Tuhan. Sampaikan dulu kepada Tuhan. Ayat 7 mengatakan, holan ibanado partano batoaku, gunung batuku. Bahasa Indonesianya. Partano batuanku, Daud berkata hanya Tuhan menjadi gunung batu. Kenapa gunung batu dipakai amang inang? Karena pada waktu itu gunung batu satu-satunya tempat persembunyian. Kalau dikejar-kejar, mereka harus mencari di mana gunung batu, itulah tempat persembunyian paling aman.
Maka Mazmur Daud menggunakan kata partanobatoan dalam tulisan ini. Karena dia mengalami dan dia menggambarkan Tuhan itu seperti gunung batu. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita aman. Kita aman, amang inang. Sekali lagi, kata aman, kata tenang itu bukan berarti tidak punya persoalan. So tungadong di bagasan rohata madong, molo na tenangi, molo dangadong paru kilon na tidak. Bahkan amang inang, isepehamu, hitan waing na marpungu di son, na adong paru kilonmu na waing di bagasan roham, engkau bisa tenang dengan pergumulanmu ketika datang dan berlindung kepada Tuhan. Holan ibana do partano batuaku dohot hatuau kuninna. Hapo rusakku dang tagamon humordit au. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus dilanjutkan kembali pada ayat 9 marhaposan. Kalau Indonesia terjemahannya percayalah kepada Tuhan. Kenapa kita sering khawatir? Kenapa kita tidak mau mempercayakan kepada Tuhan? Kenapa kita sering dihinggapi busisaon rohata, holsoan rohata? Kenapa ini sering terjadi? Molo adong sada refleksi di hita bertanya tentang itu. Jawabannya pada ayat 9. Allah dang tahaposi Tuhani. Dan karena kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa orang tidak percaya kepada Tuhan? Karena dia tidak mengenal benar siapa Tuhan. Ragodang dohitanang mebege cari tahun amang inang, sahalak dakdanak seorang anak di dalam perahu. Gumudang mau dok muse bahasa Indonesia asabu ya tusia kanaposoon, ya tusia mudo na kaning anau marbahasa Batak. Ya tusia te molia te mak. Toho do nain na rohaku mak. Di dalam ilustrasi ini mungkin kita semua sering mendengar amang inang tentang bagaimana kita bisa merefleksikan apakah kita percaya atau tidak kepada Tuhan. Seorang anak kecil yang sangat bergembira di tengah badai dan hampir saja karam kapal ini. Semua orang sudah ketakutan, sudah cemas, mebiar situ tuh alai romadak danakon. Dia sangat senang, bahkan dia tetap saja bernyanyi. Roma halak manukun tu ibana. Kamu ini tetap saja tenang dan bernyanyi. Nidok rohani halaki, ale ala nidak danak dorani na rohana, ale adong mamanukun. Kenapa kamu tidak cemas? Ini hampir tenggelam kapalnya. Lalu dia berkata, saya tidak akan takut. Saya tidak takut Bapak Ibu. Karena saya tahu nahkoda kapal ini itu papa saya. Dia pasti bisa. Saya kenal betul papa saya itu hebat dan akan menyelamatkan saya. Dan pasti akan mampu menolong kita. Karena saya tahu papa saya itu adalah nahkoda yang hebat. Kenapa kita sering khawatir dan tidak mau percaya kepada Tuhan? Karena kita tidak kenal betul Tuhan kita. Boydot tahati dakon ha porsea ta au porsea gandu minggu. Tapi mengenal Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh? Dan pengenalan akan Tuhan hanya akan diperoleh orang-orang yang selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Salina yang manginang, holan halak na ringgas majaha tinde batado ganup ari ganup tiki. Nama nada Tuhan debata. Bagaimana mungkin bisa mengenal Tuhan kalau firman ini tidak pernah dibaca? Maka dia tidak percaya. Bagaimana mungkin saya bisa kenal seseorang kalau saya tidak bergaul karib dengannya? Molo adong dongaku holan sehali dohami pajupang dak ya huboto dia dolomoni rohana. Ale molo terus pajupang, terus rap mardalan, bahkan bolehlah hampir setiap minggu makan siang bersama. Boy do iboto ibana dolomoni rohana. Kenapa? Karena sering bicara, sering bertemu, akhirnya tahu apa yang dia gemari. Kalau kita dengan Tuhan tidak pernah berjumpa, holan salisa minggu madi gerejaon, tatangi hon hatani debata. Kita tidak pernah sendiri bergumul membaca firman Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Tidak mungkin. Ido umbahen hatop lomos
rohata. Hatop holsoa kita tidak kenal betul Tuhan yang menyelamatkan kita. Alani ayat sia mengajak kita yang kedua. Yang pertama tadi menyerahkan semua kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi yang kedua, mari kita mengenal Tuhan lebih dekat. Asabui ita marhaposan today bata. Molo adong do pena soringgas di hita amang inang. Porsia doang molo akahita na tua-tua. Lansia biasanya sangat gemar membaca firman Tuhan. Alai hita dohot masude amang inang. Yang masih keluarga produktif, keluarga muda. Apalagi untuk naposo. Rajinlah baca firman Tuhan. Kalau kita ingin punya masa depan yang luar biasa, anak-anak Tuhan, penerus gereja ini hidup dalam Tuhan. Baca firman Tuhan, jangan pernah lewatkan firman Tuhan. Bahkan setiap tahun harus bisa berganti pembacaan firman Tuhan itu. Ngasahatu wahyu, di dia dope satu sadarion. Manang di kejadian dope, mulu sudah kena poso ngalulus sudah kan, majahatan debata. Amin. Jangan dong mengalusi, imetong. Evaluasi mai. Jadi anak-anak muda biar nggak gampang frustasi dan putus asa ya. Baca firman Tuhan. Sekarang banyak sekali anak muda yang gampang putus asa manginang. Kita beritahu kenapa? Kadang mereka lebih banyak mungkin tekanannya di tempat bekerja atau dengan pergaulan mereka. Jadi anak-anak Tuhan saya titip untuk naposo bulu. Rajin baca firman Tuhan. Bahkan selalulah untuk membiasakan diri baca firman Tuhan. Kelihatannya sederhana tapi itu memberikan kekuatan kepada anak-anak muda ya supaya tidak gampang putus asa, meraih harapan. Song-song ini hita saluhut na amang inang. Namangihu turian na holongan di bagasan Kristus Yesus. Ayat yang kemudian 10 dan 11 ini mengingatkan supaya tidak ada manusia yang berpengharapan kepada dunia, kepada hartanya, kepada jabatannya. Idodok di ayat 10 ada unang mapangasau kamu pangarupaon. Jala unang hagi cako kamu nani dobo. Unang mamangapian rohamuna di gada-gada ni sinamot. Jadi ayat 10 dan 11 mau mengingatkan kita, paingotok kita. Sotung adong namar haposan tu arta portibion ala godang artana. Boy do tenang-tenang au satu pitu keturunan aman do oninna. Boy do mahagoi hatop amanginang. Salpu do sude nah dong di portibion kan itu semua berakhir. Semua berakhir. Sedangkan model baju pe berakhir do. Moloson nari naik turun dona zaman akaina tahe. Tokin naik berakhir doi kan. Nanti berganti lagi. Gak ada yang kekal di dunia ini. Najulu hita memiliki perawakan yang hebat, yang kuat. Itu segera berakhir juga. Amang dan inang, jangan ada yang mengandalkan harta portibi. Unang hagi cakok kamu nani dobo ninna. Ini mengajarkan kita untuk semakin datang kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita. Molo na pistar pehita. Nama mora pehita. Molo godang pesinamot dihita. Kita adalah orang yang terpandang bahkan mungkin di tengah punguan, di tongani huria. Tetaplah hidup dalam kerendahan hati. Jangan ada yang bergantung kepada gada-gada ni sinamot ninna di ayat 10 sadai. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan di ayat 10 tolu ditutup do turpukon marhite hata dipaingot bahwa Tuhanlah yang akan membalaskan semua sesuai dengan perbuatannya. Di ayat 10 tolu bahasa Batak disuraton jalagok diho ale Tuhan asini roha ai di balosok kodo tu ganup jolma hobar tu pabahenanna. Pada akhirnya Tuhanlah yang akan memperhitungkan apa yang kita telah perbuat. Tuhanlah yang melihat apa yang kita lakukan. Ayat 13 ini mau mengingatkan kehidupan di dunia yang sementara. Alani imolo adong pe parukilon dihita satoki doi. Molo adong pe hasusaan dihita pos rohata manginang satoki doi. Molo satoki nondang berarti pitor salpu atia manginang
Ngamargati tahun adong do peinang padita, sebentar di hadapan Tuhan itu hitungannya berbeda dengan kita. Tetapi yang pasti itu akan berlalu. Ayat 13 mau mengatakan, adong do anon sada partikian roh Tuhani menggantikan segala kesulitan kita. Tapi ingatlah ayat 13 juga, Tuhan akan membalaskan setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Karena itu kita harus menjaga sikap kita sampai pada harinya tiba. Uriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, Tuhanlah yang membuat kita tenang. Tuhanlah satu-satunya yang membuat perasaan kita nyaman. Jadi mulu dong holsoan kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Alaisa dan cacatan. Mulu martangi yang kita tutuhani, unang adong di bagasan rohatta, yang memiliki rasa tidak suka atau benci atau rasa tidak mengampuni kepada orang lain. Jadi kalau datang kepada Tuhan betul-betul di dalam hati yang murni. Kalau ada yang menyakiti kita, ampuni dia. Mulu adong sogoro hatta Tuhan sasahalak, ampuni juga. Baru kita boleh datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan bukan mendengarkan semua doa. Nang pe margabus ison, nang pe godang dison, sogoni roha tu halak. Tuhan ingin orang yang datang kepadanya sungguh-sungguh berdoa di dalam kemurnian hati. Tulus, baru Tuhan akan mendengarkan doa kita. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Berlindunglah kepada Tuhan. Marhaposan mah di bagasan Tuhani. Setiap pergumulan yang kita miliki, bawalah kepada Tuhan. Ketenangan tidak pernah ditentukan oleh keadaan kita karena memiliki atau tidak memiliki sesuatu. Bukan, tapi selama hidup dalam Tuhan kita akan mengalami ketenangan. Huriana hina holongan taidama dang mabahen halak gabe boy mago manang tidak memiliki kekhawatiran ketika dia dihinggapi ketenaran. Kita pernah mendengar berita ini, seorang yang sangat legendaris dan terkenal, Michael Jackson, bagaimana dia mati. Sangat tragis. Karena ketenaran orang bisa tenang, saya pikir Michael Jackson tidak akan melakukan itu. Overdosis dan akhirnya dia meninggalkan dunia ini. Kalau ketenaran bisa membuat orang tenang. Dan kalau pergi ke suatu tempat membuat orang tenang, mungkin ada bagian dari belahan dunia ini yang kosong karena semua orang pergi ke sana. Ketenangan tidak didapatkan dimanapun. Ketenangan didapatkan di dalam Tuhan. Di tiki pos rohata di bagasan Tuhani. Di buku ND 280 sia, mulosian judul ede pangapulio doon. Jojo dota edehon mulu mangapuli. Tusa sada halak. Didok do dilirik ni edei pos mahoro haku tu debata. Bono ma arsakmu tu rohanada. Unang lomos tiop makomos. Hapor seaonmu unang hobobos. Paluaona homato siana sajia ditanon pos mahorohaku tu debata bono maarsakmu tu rohanada usehon ido lirikon. Karena itu kita akan kuat menghadapi apapun. 2024 masih panjang, boidoro parsahiton, boidoro kerugian amang inang, raboido songgop musai hamatean, alai marposni roha di bagasan Tuhani mangalehon pakirimon tuhita. Tuhan memberkati. Amin. Martang yang mahita.